sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Tia Heriani. Di sini Ibu akan belajar tentang sejarah Indonesia. Di mata pelajaran sejarah Indonesia ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yaitu memahami kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya, untuk judul materi pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai kependudukan VOC di Indonesia. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, Ibu harapkan kalian bisa menyaksikan video ini sampai akhir, karena ada beberapa informasi mengenai VOC yang akan Ibu sampaikan. Tujuannya apa? Jadi Ibu harapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa memahami materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kedepannya kalian bisa mengambil hikmah dari kejadian pada masa VOC di Indonesia. Jangan lupa juga kalian siapkan buku catatan beserta alat tulis ya. Berbicara tentang latar belakang terbentuknya VOC, yaitu yang pertama, keberhasilan Van Wyck dan Van Warwick pada tahun 1600 telah membuka jalan bagi mengalirnya rempah-rempah ke Indonesia. Dan yang kedua, banyaknya persaingan para pedagang Belanda, terutama pedagang-pedagang asing di wilayah timur. Kemudian yang ketiga, harga rempah-rempah di Belanda yang melonjak naik hingga 400%. Dan kemudian yang keempat, yaitu keinginan Belanda untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Oke, dengan situasi seperti itu, maka atas usulan Johan van Oldenbarg Nevet dibentuklah sebuah organisasi dagang yang disebut VOC pada 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal Waterboot sebagai jenderal pertama yang berkedudukan di Ambon. Adapun tujuan dari dibentuknya VOC yaitu yang pertama, untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang pada sebelumnya, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kemudian yang kedua, untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan pedagang-pedagang bangsa Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan kemudian ada juga Cina, India, sama Arab. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Dan yang selanjutnya yaitu untuk membantu dana pemerintah Belanda dalam menghadapi perang dengan Spanyol yang pada saat itu masih menduduki wilayah Belanda. Nah, kemudian selain itu, VOC di Indonesia itu memiliki hak-hak istimewa yang memang diberikan oleh pemerintah Belanda secara langsung. Yaitu yang pertama, hak-hak istimewa ini bisa dikatakan sebagai hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Yaitu di mana VOC mempunyai hak untuk memonopoli perdagangan dan mempunyai hak untuk berlayar serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Dan kemudian VOC juga menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Kemudian VOC juga mempunyai hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, dan kemudian mengadakan perjanjian serta memaklumkan adanya perang dengan negara lain. Kemudian yang selanjutnya menjalankan kekuasaan kehakiman, jadi mempunyai pengadilan sendiri, kemudian mempunyai hak mengungut pajak dari penduduk Indonesia, kemudian memiliki angkatan perang sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri di Nusantara. Tadi Ibu mengatakan bahwa VOC itu bisa mengeluarkan mata uang sendiri yang menjadi
mata uang sah di Nusantara, dan bisa kalian lihat ini contoh mata uangnya, dan sampai sekarang mata uang VOC itu masih tersimpan baik di Museum Sri Baduga. Selain itu, VOC juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan untuk VOC sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC itu lebih condong merugikan bangsa Indonesia. Kita bayangkan selama 1 abad lebih VOC menjajah dan meraup semua rempah-rempah di Indonesia. Adapun untuk kebijakannya, yaitu yang pertama, VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Nah, kemudian melaksanakan politik divide et imperia atau memecah belah penduduk atau masyarakat Indonesia, dan kemudian dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, karena kebetulan pada saat itu di Indonesia masih berbentuk sebuah kerajaan. Dan kemudian yang keempat, untuk memperkuat kedudukannya, VOC dirasa perlu untuk mengangkat seorang gubernur yang disebut gubernur jenderal, dan itu tidak sedikit banyak mengambil dari masyarakat Indonesia untuk dijadikan gubernur agar bisa tunduk kepada kebijakan-kebijakan VOC. Dan kemudian VOC juga itu melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda yang udah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian selain itu VOC juga membangun sebuah pangkalan atau markas VOC yang semula awalnya di Banten dan Ambon, kemudian dipindahkan pusatnya di Jayakarta atau Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta ya. Makanya sampai sekarang Jakarta itu menjadi pusat pemerintahan dan sama juga menjadi kota metropolitan. Nah, kemudian VOC juga melaksanakan pelayaran hongi. Apa itu hongi? Yaitu pelayaran untuk memantau kinerja masyarakat, mengontrol apakah masyarakat ini menanam tanaman yang memang ditentukan oleh VOC. Nah, kemudian adanya hak ekstripasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan, seperti cengkeh dan pala. Kemudian ada juga kebijakan penyerahan wajib dan sistem periangan, yaitu sistem penyerahan wajib pajak terhadap masyarakat di periangan. Setelah masa kejayaan, VOC itu hampir berkuasa 100 tahun lebih di Indonesia, yang sampai sekarang VOC dinobatkan sebagai fungsi dagang terbesar di dunia. Ya, belum ada penggantinya. Meskipun pada saat itu VOC bersaing dengan fungsi dagang Inggris AIC di India, tapi kekuasaan VOC dan keuntungan VOC dalam mengelola monopoli perdagangan itu lebih besar dibandingkan AIC. Nah, dalam masa-masa kejayaannya, karena beberapa faktor, akhirnya VOC mengalami kemunduran. Ya, ada beberapa hal yang membuat VOC menurun, yaitu yang pertama, banyaknya pegawai yang melakukan korupsi. Kemudian karena adanya perubahan politik dari Belanda, yaitu dengan didirikannya Republik Batak pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Nah, kemudian VOC juga mempunyai banyak hutang yang dilatar belakangi oleh banyak pegawai yang korupsi. Nah, kemudian banyaknya pembiayaan perang, karena pada saat itu masyarakat Indonesia sudah mulai melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan VOC yang dirasa semakin membuat masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia menderita, sehingga mau tidak mau masyarakat Indonesia harus melakukan perlawanan. Dan kemudian semakin banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dengan Prancis. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang,
benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia yang sampai sekarang masih terawat. Nah, kemudian ada juga gubernur-gubernur yang pernah menjabat menjadi gubernur VOC, yaitu yang pertama Peter Both, kemudian yang kedua Geran Reynes, kemudian yang ketiga Laurin Real, kemudian yang keempat Jan Peter Joen. Jan Peter Joen itu merupakan gubernur yang mempunyai andil banyak terhadap VOC. Kemudian yang selanjutnya Matthias de Haan, kemudian Diederik Durven, dan kemudian yang terakhir yaitu Pieter de Carpentier. Demikian materi pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya Tia Heriani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.